Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammadin. Afdhalidz dzakirin wa sayyidi syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa qaidil gurral muhajirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang cukup panjang diceritakan Rasulullah sedang bermajelis dengan para sahabatnya yang notabene muridnya. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril yang menyerupai manusia, duduk langsung berhadapan dengan Rasulullah, paha dengan paha bersentuhan, lutut dengan lutut bersentuhan. Dan dia langsung bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Rasulullah bersabda, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumma Ramadan wa tahajjul bait in istata'ta ilaihi sabila." Itu yang kita kenal dengan rukun Islam. Bahwa kata Rasulullah, Islam itu adalah Anda, kamu sekalian bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kamu mendirikan sholat, kamu menunaikan zakat, kamu berpuasa di bulan Ramadan, dan kamu berhaji jika mampu di jalannya. Kelima rukun ini mengajarkan kepada kita sebagai umat Islam khususnya bahwa dengan syahadat yang diucapkannya, dia akan bekerja dengan ikhlas. Karena dengan dia bersyahadat, menyatakan kesaksian tidak ada Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, adalah merupakan nilai kebenaran yang dibangun. Bahwa kebenaran itu tidak ada datang dari manapun kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Sedangkan bersaksi kepada Rasulullah adalah dikarenakan Allah menurunkan nilai-nilai kebenarannya berupa Al-Quran, perlu penterjemah. Perlu ada bukti sebagai manusia yang mengamalkannya, mempraktikkan dalam kehidupan. Itulah Rasulullah SAW sebagai utusan Allah. Dia satu persatu dari mulai turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai al-yawma akmaltu lakum dinakum, mempraktikkan Islam itu sendiri dalam kehidupannya. Bahwa ikhlas adalah mereka yang memiliki nilai kebenaran. Dan yang kedua, dengan tuqimas shalah, bahwa kita diajarkan, dibimbing oleh Islam agar bertanggung jawab, bekerja secara mawas diri. Bahwa tidak cukup hanya punya nilai kebenaran, karena banyak orang punya nilai kebenaran, tetapi tidak bertanggung jawab dengan ilmu, dengan nilai kebenaran yang dia dapatkan. Salat adalah bentuk tanggung jawab seorang hamba Allah ketika sudah bersaksi kepada Allah. Sebagaimana kalau kita baca Al-Quran, langsung buka yang pertama surat Al-Fatihah. Setelah kita mengakui keagungan Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabbul Alamin, Malik Yaumiddin, kita pun berjanji di hadapan Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Dan prakteknya adalah sholat. Sholat adalah bentuk ibadah, dan seutama-utama ibadah adalah sholat. Sholat juga berarti doa, permintaan. Dua ucapan kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibuktikannya dalam sholat.
Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam bahasa baik Al-Quran ataupun hadis, sholat tidak disuruh pada kita untuk mengerjakannya, tetapi mendirikannya, menegakkannya. Karena sholat bukan sekedar gerak-gerik badan kita, bukan sekedar komat kamit bibir kita, tetapi sholat sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW, as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Bahwa sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, bahwa dia telah menegakkan agama itu. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah menghancurkan agama itu sendiri. Bahwa sholat adalah hakikatnya bukan sekedar gerak-gerik badan kita, tetapi proses penegakan agama. Di manakah ditegakkannya? Dalam diri kita, di keluarga kita, di masyarakat kita, di seluruh dunia, pelosok dunia ini. Itulah yang disebut dengan al-Islam rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat bagi alam semesta ini. Karena ketika Islam ada dimanapun, disitulah ada kasih sayang. Sebagaimana bukti gerakan-gerakan atau bacaan-bacaan sholat. Dimulai dengan takbir. Kenapa dimulai dengan takbir? Berat menegakkan agama itu. Penuh tantangannya. Baik dalam diri kita ataupun dari luar. Sehingga kita harus bersama dengan Allah. Allahu Akbar. Karena di hadapan Allah, masalah sebesar apapun juga kecil. Karena Allah yang maha besar. Dan ujung dari sholatnya adalah kita mengucapkan salam. Bahwa ketika kita berhasil menegakkan agama, kedamaian, keamanan, kesejahteraan akan tersebar dimanapun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Yang ketiga dengan tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Ketika seorang muslim sudah berhasil menegakkan sholat, dipastikan bahwa dia berhasil menguasai dunia ini. Sehingga Allah menyuruhnya adalah dengan bekerja keras, bekerja cerdas, unik. Di mana setiap manusia rata-rata memburu dunia, mengejar dunia karena demi kekuasaan dan kekayaannya. Tetapi Islam mengajarkannya justru keluarkanlah harta itu. Itulah kerja cerdas seorang hamba Allah. Bahwa hidup ini bukan mengejar dunia, tapi keluarkan dunia itu sendiri. Karena dunia bagi setiap muslim adalah penjaranya. Dunia akan mengikat dirinya untuk tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat hidup ini adalah sebuah perjalanan di mana kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Saat kita ini terikat dengan dunia, kita tidak mau kembali kepada Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Ajaran keempat adalah atasumah Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Ketika satu demi satu dipraktekkan oleh kita bersyahadat, punya nilai kebenaran, bertanggung jawab, punya nilai kecerdasan dalam dirinya, pasti keberhasilan dalam berbagai hal pun juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus bekerja tuntas, kelola keberhasilan itu dengan menahan dirinya, tidak euforia dengan kemenangannya. Puasa mengajarkan kita menahan diri dengan dua simbol. Simbol kebutuhan perut dan simbol kebutuhan kemaluannya. Karena hakikatnya kebutuhan manusia di dunia cuma dua perkara itu saja. Makan itu halal, berhubungan suami itu halal. Tetapi saat dia di bulan Ramadan, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan dirinya dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemenangan jangan diumbar, tapi harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Orang yang bisa mengelola dirinya pasti akan lebih memuncak keberhasilannya. Dan terakhir, Islam mengajarkan pada kita adalah untuk berhaji. Haji, bahasa sederhananya adalah datang. Oleh kata ucapan orang-orang yang berhaji tidak ada yang berbeda, sama. Sebagaimana ketika mulai takbir dalam sholat, sama, tidak ada yang berbeda. Rata-rata dan semua orang yang berhaji mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bahwa ya Allah, kami datang. Itulah haji. Datang memenuhi undanganmu, memenuhi panggilanmu.
Dan orang-orang yang berangkat haji sadar betul bahwa hidup tadi mulai datang dari Allah, kembali kepada Allah. Dan dia tidak mau sebelum malaikat maut yang menjemputnya dengan paksa. Tapi dia ingin datang dulu menemui Allah di rumah Allah, Baitullah Ka'bah. Dan ucapan-ucapan talbiyah tadi adalah mengembalikan kembali pada rukun pertama, syahadatain. La syarikalah. Kami tidak akan memusyrikan Engkau ya Allah. Itulah bekerja keras kita. Perjuangan hidup di dunia sesungguhnya adalah tidak lain dan tidak bukan. Kecuali ingin memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah panggilan seorang muslim. Hadirin sedang jemaah yang berbahagia. Ajaran ini yang membuat agama lain iri dan dengki pada Islam. Wabil khusus ahli kitab. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman surah Ali Imran ayat ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Bahwa sungguhnya tidak ada perselisihan di antara ahli kitab. Siapa ahli kitab? Nasrani dan Yahudi umumnya. Tetapi secara umum lagi adalah semua umat beragama dimanapun waktu itu. Mereka tidak berselisih. Apa yang jadi perselisihkan? Bahwa Islamlah agama yang diridhai oleh Allah. Dan mereka berebut ingin sesungguhnya, khususnya tadi ahli kitab. Karena di kitab mereka Taurat dan Injil jelas terang bahwa akan ada nabi akhir zaman. Akan ada kitab baru, akan ada agama baru. Dan mereka menunggu itu. Mereka berharap nabinya datang ke mereka, kitabnya datang kepada mereka, agamanya pun dinikmati oleh mereka. Karena kebiasaannya para nabi setelah Nabi Yakub khususnya, nabi itu turun di kalangan Bani Israel. Di mana Nasrani di Bani Israel, Yahudi pun di Bani Israel. Kitab Taurat di Bani Israel, kitab Jabur di Bani Israel, kitab Injil pun di Bani Israel. Bahwa ahli kitab adalah Bani Israel umumnya. Zona nyaman sudah mereka dapat setiap saat nabi mereka datang di situ. Allah tidak suka dengan zona nyaman itu. Allah pindahkan. Allah datangnya di tempat yang tidak pernah terduga. Makkah yang dulu bukan sebuah kampung, bukan sebuah kota. Tidak ada kekayaan, tidak ada kekuasaan di situ. Allah lahirkan pemimpin baru dunia itu di tempat yang terpencil seperti itu. Sehingga mereka iri dengki kepada Rasulullah, kepada pengikutnya. Karena mereka tidak bisa merenggut kenikmatan Islam. Sehingga Allah pun menetapkan walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Bahwa selamanya mereka itu Yahudi dan Nasrani. Atau Nasrani dan Yahudi tidak pernah ridho kepada umat Islam. Sampai umat Islam mengikuti ajaran mereka. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mustafa. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, ketika di awal tadi khotib mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang hadir menjawabnya Waalaikumsalam. Karena hadirin meyakini khotib ini muslim. Dan sebagai seorang muslim ketika mendengar salam wajib menjawabnya. Ketika khotib pun mengatakan mungkin sampurasu. Mungkin juga hadirin akan menjawabnya rampes. Karena mengetahui mungkin khotib ini seorang orang Sunda. Ketika khotib mengatakan selamat pagi, selamat siang. Mungkin juga para jamaah akan mengatakan selamat pagi, selamat siang. Karena meyakini khotib ini orang Indonesia. Namun coba perhatikan. Ketika ada orang mengatakan Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kalian semua. Om Sutiasu. Salam. Nama budaya. Kira-kira orang ini apa identitasnya? Muslimkah dia? Agama Nasrani, agama Yahudi itu begitu luar biasa ngirinya kepada umat Islam karena punya Islam. Tapi kenapa orang yang ngaku Islam bangga dengan salamnya mereka?
Padahal mereka tidak pernah disebutkan baik dalam kitab mereka sendiri juga dalam kitab Al-Quran bahwa mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sapaan, setiap salam punya identitas masing-masing. Seorang Muslim salapaannya adalah Assalamualaikum. Orang Sunda tadi Sampurasun. Orang Indonesia selamat pagi. Orang Inggris mungkin good morning. Orang Arab sabahul khair. Kita menyapa orang tahu siapa orang kita ini. Banggalah kita dengan Islam dikarenakan Allah meridhoinya. Oleh karena itu di akhir ayat tadi Allah berfirman, menutupnya dalam surat Ali Imran ayat 9 tadi, wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Barang siapa ingkar dengan ayat-ayat Allah. Ayat ini maksudnya. Ingkar bahwa Islam itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bangga dengan sapaan-sapaan orang lain, maka hati-hati. Sungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Kalau Allah menghitung cepat itu karena memberikan pahala kepada kita, itu luar biasa nikmatnya kita. Kalau Allah cepat perhitungannya untuk mengadab kita, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Adab Allah akan diberikan di dunia dan di akhiratnya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Hadirin, mudah-mudahan kita bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menjadi seorang muslim yang baik. Seorang muslim yang taat pada Allah dan Rasul-Nya. Tidak berat, hanya melaksanakan 5 rukun tadi saja. Sehingga kita akan membangun negeri yang kita cintai itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bukan penuh ancaman dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana damban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.